Oke guys, kembali lagi sama kita kelompok dari Merapi. Di sini kita akan pengamatan mengenai optik. Nah, optik ini kita dari pemantulan cahaya. Alat dan bahannya ada kaca datar, ada laser, ada sendok sayur, kertas, busur, dan alat tulis. Stay tune terus. Jadi pada percobaan kita yang pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya. Ini percobaan pertama kita di mana di pemantulan cahaya itu sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sudut datang yang pertama itu di 20 derajat, maka sudut pantulnya juga kalau kita lihat juga ada di sini di 20 derajat juga. Itu untuk percobaan yang pertama. Lanjut ke percobaan yang kedua, kita geser pemantulannya ke sudut yang lain, kita taruh di sudut 40 derajat, maka pemantulannya juga ada di 40 derajat. Tuh. Sini, nih 40 derajat juga. Lanjut ke percobaan ketiga. Kami naikkan pemantulannya di sudut 50 derajat. Oke, geser ini. Ini kita taruh di 55 derajat. Ini tangan saya nutupin jadi. Ini di tengah-tengah sini 55 derajat, maka sudut pantulnya pun ada di 55 derajat. Jika kita lihat mungkin kalau di video tidak terlalu tampak, tapi kalau aslinya ini kelihatan, ini ada sudut pantulnya di sini. Ada. Nah, dari sini. Tuh. Ini ada dua nih, ada sudut pantulnya di sini. Di 55 derajat juga. Lalu untuk percobaan keempat, kami naikkan lagi sudutnya di 65 derajat. Sudut datangnya ada dari 65 derajat. Lalu sudut pantulnya juga ada di 65 derajat juga, sama. Jadi seperti hukumnya bahwa sudut datang akan selalu sama dengan sudut pantulnya. Lanjut percobaan terakhir, percobaan kelima kami, hasilnya pun masih sama. Sudut datangnya ada di 80 derajat dan sudut pantulnya ada di 80 derajat juga. Jadi bisa kami tarik kesimpulan bahwasannya sudut datang dan sudut pantul tidak akan pernah berubah pada percobaan cermin datar. Nanti selanjutnya akan kami lakukan pada percobaan cermin cekung dan cermin cembung. Praktek yang ketiga adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung, yang mana definisinya adalah pemantulan sinar istimewa yang dapat digunakan untuk melukiskan pembentukan bayangan, yaitu sebagai berikut. Berkas sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi antara sinar datang dan sinar pantulnya itu sejajar. Kita coba nih. Dari sini sinar datangnya mantul. Tadi kena tangan itu. Nah, nih di sini juga dia sinar pantulnya. Lurus enggak? Nah, ini sinar pantulnya ada di sini. Kelihatan nggak ya kalau di kamera? Nih, sinar datang. Masih tanganku. Nah, dia sejajar antara sinar datang dengan sinar pantulnya, dia sejajar. Satu garis lurus.
Jadi pada percobaan kedua yaitu tentang pemantulan pada cermin cekung. Pengertiannya, apabila suatu benda diletakkan dengan dengan dekat dengan cermin cekung, maka sifat bayangannya yang dibentuk adalah tegak atau semu. Kita coba kalau dia dekat. Dia mana ya tadi bayangannya? Coba. Nah, ini masuk dalam kategori semu atau tidak nyata. Lalu kalau dijauhkan maka bayangannya nyata atau sejati. Bayangannya ada di sini nih. Kalau kelihatan di kamera ini bayangannya nyata atau sejati. Itu kalau menggunakan cermin cekung. Nah, berhubung tidak ada cermin cekung, kami menggantinya dengan sendok sayur. Selanjutnya adalah praktek percobaan pembiasan cahaya. Di sini kami menggunakan lilin, gelas berisi air, dan kertas sebagai media untuk kami lihat hasil dari pembiasan cahaya itu. Mari kita mulai. Kita hidupkan lilinnya, nanti kita lihat sama-sama bagaimana bentuk pembiasan cahaya itu. Jadi setelah kita hidupkan lilinnya dan kita letakkan satu garis lurus dengan gelasnya, kita dapat lihat di sini ada ini. Yang ini adalah bagian atau arti dari pembiasan cahaya itu sendiri. Jadi kesimpulan pada pengamatan pembiasan cahaya kali ini adalah nyata dan diperbesar. Nyatanya ini kalau kita lihat, dia terlihat nyata sekali, tidak hanya seperti bayangan biasa, lalu diperbesar dari ukuran aslinya. Kalau kita lihat ini baik gelasnya, baik lilinnya jadi diperbesar. Begitu. Selanjutnya ini adalah praktek pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Di sini sudah kami siapkan ada lilin, ada lensa cembung, kami menggunakan loop dan ada kertas sebagai layarnya serta meteran untuk mengukur jarak dari lilin dan lensa cembungnya. Kita mulai dengan jarak 10 cm. Di sini hasilnya masih terlihat diameter cahayanya cukup besar, bisa dikatakan masih lumayan sangat besar hasil dari pembiasan cahaya si lensa cembung. Lalu ketika kita mundurkan menjadi 15 cm, terjadi pengecilan atau semakin kecilnya diameter dari pembiasan cahaya ini. Kita mundurkan lagi menjadi 20 ketika menjadi 20 cm, diameter dari pembiasan cahayanya pun semakin kecil. Jadi dapat ditarik kesimpulan, semakin jauh jarak lilin dengan lensa cembung, maka hasil pembiasan cahayanya akan semakin kecil. Pada percobaan ketiga, untuk percobaan difraksi, di sini kami menggunakan bahan-bahannya ada lampu atau senter kecilnya, lalu kisi difraksi, tapi kami ganti dengan irisan batang dari talas. Kami sudah cari pengganti dari kisi difraksi itu, bisa diganti dari irisan tipis batang talas. Lalu kertas sebagai layar untuk melihat hasil dari percobaan ini. Kita mulai saja percobaannya, yang mana difraksi adalah penyebaran gelombang. Contohnya cahaya. Karena adanya halangan, semakin kecil halangan, penyebaran gelombang semakin besar. Tuh, semakin kecil halangan, penyebaran gelombang semakin besar. Ini kita analogikan sebagai halangannya, semakin kecil cahaya, ketika cahaya kita tarik semakin ke belakang,
semakin kecil maka semakin besar terlihat ini apa namanya bagian dari celah-celahnya ini semakin terlihat, semakin jelas, semakin nyata. Tapi ketika kita dekatkan, dia tidak terlihat, bahkan bisa dikatakan semu. Maka kesimpulannya adalah kalau untuk praktik percobaan difraksi ini adalah semakin kecil halangan, penyebaran gelombangnya semakin besar.